Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar perancangan basis data kelas 02 pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 yang diampu oleh dosen Bapak Profesor Insinyur Surya Afnarius MSc PhD dengan NIP 196404 09 1995 12 1001. Pada tugas besar perancangan basis data ini, kami mensurvei dan menganalisis laporan dari Apotek Bakti Medika Farma Kota Payakumbuh. Berikut anggota dari kelompok 4, yaitu Distivia Optari dengan nomor BP 1911521016, nomor urut 13 mendapatkan laporan gaji karyawan. Selanjutnya Muhammad Farhan A dengan nomor BP 1911521020 dengan nomor urut 14 mendapatkan laporan absensi karyawan. Selanjutnya saya sendiri, yaitu Niken Rahmadeni dengan nomor BP 1911521024 dengan nomor urut 15 mendapatkan laporan pembayaran THR. Selanjutnya Untung Jamari dengan nomor BP 1911522001 dengan nomor urut 16 mendapatkan laporan data karyawan. Baiklah, berikut dari bentuk laporan yang telah kami dapatkan. Yang pertama yaitu laporan gaji Apotek Bakti Medika Farma. Selanjutnya laporan karyawan. Selanjutnya laporan absensi. Dan yang terakhir yaitu laporan THR. Baiklah, di video ini saya akan mendemokan program yang telah saya buat. Saya mendapatkan bagian laporan pembayaran THR karyawan pada tahun 2020 di Apotek Bakti Medika Farma. Pada laporan ini terdapat beberapa field, yaitu jabatan, nama karyawan, dan THR yang diterima karyawan tersebut. Di mana THR yang diterima ini besar atau kecilnya THR tersebut berdasarkan dari jabatan masing-masing karyawan. Kemudian terdapat total pembayaran pada tahun 2020 ini. Di sini saya telah membuat IRD-nya, yang dimana terdapat 3 tabel, yaitu karyawan, jabatan, dan pembayaran THR. Pada tabel karyawan terdapat field yaitu ID karyawan dengan sebagai PK-nya, primary key, kemudian kode jabatan sebagai foreign key dari tabel jabatan, kemudian nama karyawan. Selanjutnya pada tabel jabatan terdapat kode jabatan sebagai primary key dan nama jabatan. Relasi antara tabel jabatan dengan karyawan yaitu one to many, yang dimana satu jabatan bisa dimiliki oleh banyak karyawan, sedangkan satu karyawan hanya bisa memiliki satu jabatan. Selanjutnya ada tabel pembayaran THR, yang dimana terdapat tahun sebagai primary key-nya, kemudian ID karyawan sebagai primary key sekaligus foreign key dari tabel karyawan. Kemudian THR, relasi antara tabel karyawan dengan pembayaran THR yaitu one to many, yang dimana satu karyawan bisa memiliki banyak THR berdasarkan tahunnya. Kemudian satu THR hanya bisa dimiliki oleh satu karyawan. Baiklah, di sini saya telah membuat database bernama PBD, di mana di sini telah tergambarkan relasi
dari database yang telah saya buat. Pada database PBD, saya telah membuat tabel jabatan, karyawan, dan pembayaran THR. Pada tabel jabatan terdapat kolom atau field kode jabatan dan nama jabatan sesuai dengan IRD yang telah saya buat sebelumnya, yang dimana pada tabel jabatan ini kode jabatan dijadikan sebagai primary key-nya. Kemudian pada tabel jabatan ini saya telah menginputkan kode jabatan beserta nama jabatannya. Selanjutnya pada tabel karyawan terdapat 3 kolom atau 3 field, yaitu ID karyawan sebagai primary key-nya, kemudian kode jabatan sebagai foreign key dari tabel jabatan, kemudian nama karyawan. Berikut data yang telah saya entrykan sebelumnya. Selanjutnya pada pembayaran THR terdapat field yaitu tahun sebagai primary key-nya, kemudian ID karyawan sebagai primary key sekaligus foreign key dari tabel karyawan, kemudian THR. Di mana pada tabel pembayaran THR ini pun saya telah menginputkan beberapa data. Kemudian langsung saja saya coba untuk menjalankan programnya, yang dimana dalam program ini terdapat beberapa menu pilihan. Di antaranya itu kita bisa mengedit dan menghapus data dari laporan tersebut. Kemudian ada tambah data untuk menambah data dari laporannya. Kemudian bisa melihat data karyawan dan kemudian cetak laporan. Kemudian di sini juga ada total pembayaran dari laporan pada tahun tersebut, yaitu tahun 2020. Langsung saja, misalnya kita ingin menambahkan data. Pertama kita masukkan dulu ID karyawan, nama karyawan, kemudian jabatannya, tahun, dan THR yang diterima. Di sini jika kita menyimpan data yang belum diisi, maka akan muncul peringatan untuk mengisi kolom tersebut. Maka langsung kita inputkan ID karyawannya, kemudian namanya, nama karyawan, kemudian kita pilih jabatannya. Di sini ada asisten apoteker, administrasi, kemudian apoteker, asisten dokter, manajer, pemilik sarana apoteker, dan pembantu umum. Misalnya kita memasukkan memilih asisten dokter, kemudian kita masukkan tahunnya yaitu 2020, kemudian kita masukkan THR yang diterima pada tahun 2020 yaitu 300.000. Maka akan muncul notifikasi yaitu data berhasil masuk. Nah, di sini telah tampil ID karyawannya, nama karyawan, jabatan, kemudian THR dan tahun. Maka total pembayaran pun telah bertambah juga. Kemudian pada database-nya di sini telah bertambah satu data lagi, yaitu ID karyawannya ID 113 dengan kode jabatan ASD yaitu asisten dokter, kemudian nama karyawannya itu Niken. Selanjutnya di pembayaran THR juga muncul tahun 2020, kemudian ID karyawannya beserta THR yang telah diinputkan tadi. Kita bisa melihat data karyawan yang telah diinputkan. Nah, di sini telah ada beberapa karyawan, yaitu ID karyawan, nama karyawan beserta jabatannya. Kemudian di sini kita bisa mengedit data tersebut, yang dimana kita bisa mengedit nama karyawannya, kemudian tahun dan THR yang diterima. Di sini saya mencoba untuk mengubah jumlah THR yang diterima, yaitu kita masukkan sekitar
450. Maka muncul apakah data yang diedit sudah benar. Kita okekan, maka akan muncul data berhasil diubah. Nah, di sini telah berubah dari 300 menjadi 450.000. Kita lihat di database-nya. Nah, di sini telah berubah THR-nya yang tadinya 300 menjadi 450.000. Kemudian kita bisa kembali menghapus data yang telah kita inputkan tadi. Apakah data akan dihapus? Kemudian data berhasil dihapus, dan pada database pun berhasil dihapus. Dan untuk karyawannya tidak akan dihapus karena akan tetap disimpan di tabel karyawan pada database ini. Selanjutnya, setelah kita mencoba untuk menambah, mengedit, dan menghapus, kita juga bisa mencetak laporan yang telah kita inputkan tersebut. Maka akan muncul tampilan untuk mencetak, bisa disimpan sebagai PDF untuk di print atau dicetak. Maka di sini akan muncul nama karyawan, jabatan, beserta THR yang diterima sesuai dengan laporan sebelumnya, yaitu ada jabatan, nama karyawan, THR, serta dengan total dari THR pada tahun 2020 ini. Di sini terdapat total pembayarannya juga. Maka ketika kita akan save, maka dia akan disimpan di komputer kita. Di sini saya telah menyimpannya menjadi seperti ini. Di sini telah berhasil dicetak laporan dari pembayaran THR karyawan pada tahun 2020 sesuai dengan laporan yang telah kita inputkan sebelumnya. Berikut codingan untuk menampilkan laporan THR tadi, yaitu laporan thr.php. Berikut codingan dari input untuk menyimpan data inputan tadi, yaitu input.php. Selanjutnya ada simpan.php. Berikut codingan untuk menampilkan data karyawan, yaitu data karyawan.php. Berikut codingan untuk mengedit data dari laporan tersebut, yaitu edit.php.
Selanjutnya ada ubah.php. Berikut codingan untuk menghapus data dari laporan, yaitu hapus.php. Berikut codingan untuk mencetak hasil laporan yang telah diinputkan, yaitu cetak.php. Baiklah, sekian penjelasan mengenai tugas besar perancangan basis data yang telah saya buat. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian penjelasan mengenai tugas besar perancangan basis data dari laporan pembayaran THR karyawan di Apotek Bekti Medika Farma yang telah saya buat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.